Reni dan masih di acara Koridor Hukum. Di kesempatan hari ini tadi sudah diperkenalkan ya keluarga Rema, ada Bapak Edi Junaidi, Kepala Rutan Kelas 1 Semarang, Bapak Ardiansyah, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 1 Semarang, dan ada teman-teman dari LBM Mawar Sharon Semarang diwakili oleh Pak Tommy ya. So, di kesempatan hari ini dengan tema pemasyarakatan nih, mungkin Pak Tommy boleh buka dulu, silahkan nih Pak. Betul ya Mbak, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi nanti keluarga Rema bisa mendengarkan secara langsung nih dari Kepala Rutan Kelas 1 Semarang ya. Sebenarnya itu rutan itu apa sih dan begitu ya. Banyak orang yang tidak tahu perbedaan rutan, lapas ya, itu kan banyak masih yang tidak mengerti tentang itu. Apalagi kan di Semarang sendiri yang kita tahu sebenarnya hanya ada lapas. Tahanan itu dia ditempatkan dalam suatu kamar tahanan, itu pasti dia dengan teman ya, ada beberapa teman. Nah, jadi ada yang satu orang itu karena alasan pelanggaran disiplin. Nah, jadi ketika dia melanggar tata tertib di rutan, dia akan diasingkan atau mendapatkan sanksi atas perbuatannya yang melanggar peraturan. Nah, kemudian ada juga kenapa dia diasingkan, karena mungkin penyakit. Nah, jadi ketika dia punya penyakit seperti penyakit menular atau penyakit ya seperti TBC atau kayak skabies, gatal-gatal, itu memang atas saran dokter. Jadi bukan atas dari petugas, tapi atas saran dokter melalui hasil pemeriksaan diagnosa medis bahwa yang bersangkutan harus diasingkan supaya tidak menular kepada teman-teman yang lain. Jadi ternyata kasus khusus ya Pak ya, bukan betul. karena tiba-tiba dia menjadi gila. Tidak. Karena kalau di film kayak gitu banget ya ceritanya ya. Bahwa ketika mengirimkan tahanan itu dalam keadaan sehat. Jadi misalnya ada eksiden sebelum dia ditahan terus mengalami keadaannya sakit, ya kita minta untuk disembuhkan dulu. Karena rutan ini kan bukan rumah sakit ya. Jadi kita minta dalam kondisi sehat. Nah, bahwasanya di dalam tahanan tersebut sudah diterima oleh pihak rutan dalam perjalanan dia menjalani hukuman di rutan itu mengalami sakit, ya kita memang melakukan tindakan-tindakan medis, karena kita di setiap lapas dan rutan tuh ada yang namanya poliklinik. Nah, jadi kita punya nakes juga, punya tenaga kesehatan, bahkan juga ada punya tenaga dokter. Jadi pada penyakit yang ibaratnya levelnya ringan, kita lakukan pengobatan kepada yang bersangkutan. Namun ketika keadaannya mungkin penyakitnya berat, bahwa yang bersangkutan perlu dirujuk, itu kita konsultasikan dengan pihak yang menahan. Nah, jadi kita sampaikan bagaimana ini, misalkan jaksa, kita koordinasi dengan jaksa, tahanannya sakit, apakah ini akan kita rujuk ke rumah sakit mana, karena ini kan kewenangannya ada pada kejaksaan. Nah, nanti kita melakukan komunikasi bagaimana tindakan selanjutnya. Peluangnya ada dua, yang bersangkutan bisa dirujuk di rumah sakit atau mungkin dibantarkan penahanannya. Nah, ini ada istilah pembantaran penahanan. Pembantaran penahanan itu apa? Jadi pembantaran penahanan itu masa tahanannya di stop, Mbak. Gitu. Nah, jadi di stop bahwa yang bersangkutan tidak menjalani tahanan, tapi dia dipulangkan ke rumah untuk menjalani pengobatan. Jadi pengobatan dikembalikan pada pihak keluarganya. Nanti ketika sembuh, yang bersangkutan dijemput lagi untuk menjalani tahanannya lagi gitu. Jadi ternyata banyak ya Pak ya mekanismenya khususnya betul, untuk tahanan yang sakit ya. Nah, tadi juga kembali terkait dengan pelayanan tahanan rutan ya. Tadi Pak Ardiansyah juga sempat bilang terkait lagi-lagi makan gratis ya. Kayak tuh masyarakat kita mungkin yang dari golongan kelas bawah ya, mungkin beberapa ada mungkin yang hidup di jalanan agak susah mungkin dalam mendapatkan pelayanan makan setiap hari, sehari 3 kali, Mbak, sama kayak kita. Nah, dan itu dibiayai oleh negara. Nah, gitu. Nah, memang dan untuk menu-menunya pun sudah diatur gitu kan. Ada sekarang kita menganut sistem menu itu
menu 10 hari. 10 hari. Jadi hari ke-1, kedua, ketiga sampai hari ke-10 itu beda-beda menunya, sudah ada jadwal menunya. Wah. Dan itu diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM. Nah, kadangkala ya namanya manusia ya Mbak ya, kita maklum gitu bahwa kadang mereka bosen, kadang ya namanya orang kan di luar ada Kentucky, ada pizza, ada apa. Nah, di kita itu memang ada koperasi ya, ada koperasi yang memang sudah bekerja sama dan itu bukan dikelola oleh rutan, tapi dikelola oleh pihak ketiga. Jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga, jadi dia menjual barang-barang yang memang di rutan itu tidak ada gitu kan, misalkan ya bisa makanan pokok yang lain, seperti kadang orang seneng Indomie, kadang orang seneng ya. Dan bahkan mungkin dari koperasi itu mereka bisa pesan Pak, ya bagi yang memang punya duit gitu kan, dia bisa pesan lewat koperasi itu, misalkan pengen apa Burger King atau apa ya sah-sah aja gitu kan, dan kita tidak batasi. Tapi kita secara aturan dari pemerintah bahwa kita sudah menyediakan makanan untuk mereka sehari 3 kali. Oke, jadi tetap terpenuhi ya Pak ya hak-haknya terkait dengan makanan dan lain sebagainya. Oke, keluarga Rema, kita akan jeda sejenak. Bagi keluarga Rema yang punya pertanyaan boleh banget ditanyakan nih. Ya semua hal bisa terjadi ya Mbak ya. Jadi kadang kalau di rutan Semarang kebetulan tidak ada. Tidak ada. Nah, Jangan sampai terjadi. Ya mungkin kalau di tempat lain ada ya, saya juga nggak bisa jawab tepatnya. Cuman sah-sah saja hal itu bisa terjadi karena memang namanya di dalam lapas itu kan merupakan ya kehidupan mini yang juga seperti ada di luar gitu kan. Di dalam ini juga banyak. Jadi memang kasus-kasus ketika dia melakukan pencabulan terhadap anaknya, kadang itu kan menimbulkan rasa geram, kesel orang itu, ya mungkin bisa jadi sah-sah aja hal itu terjadi gitu kan. Tapi ya karena itu bukan terjadi di tempat kami nggak bisa menjawab lebih tepatnya, tapi saya kira bisa saja hal itu terjadi gitu di lapas. Oke, mungkin terakhir nih dari Pak Edi Junaidi atau dari Pak Ardiansyah ya, terkait dengan rutan baru di Semarang nih, mungkin boleh diceritakan terkait dengan hak dari para narapidanya seperti apa?